Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian pencerahan ya, banyak memberikan kalian tuntunan. Karena tema kali ini adalah tentang jawaban dari malaikat penjagamu untuk situasimu yang kamu hadapi ya. Seperti itu. Nah, aku siapkan dua file. Kamu boleh pilih dari file satu. Ini aku pakai dari Phantom Wise Tarot. Yang kedua, ini Paulina Tarot ya. Jadi antara hitam atau putih. Atau ini ada putih di dalam hitam atau hitam di dalam putih ya, seperti itu. Nah, aku sengaja hanya tarotnya aja. Tapi karena ini adalah tentang jawaban semesta, bisa saja ada permasalahan yang memang kamu hadapi ini lumayan banyak. Jadi kamu nggak bisa milih dan ternyata tertarik dua-duanya, monggo. Gitu ya. Dan nanti ini di menit keberapa mulainya, ini di menit keberapa mulainya ada di box deskripsi. Aku selalu siapkan di situ ya, terutama bagi yang baru. Aku bantu untuk nanti kamu nggak usah geser-geser kursornya, kamu hanya tinggal ngeklik, nanti ada file stemnya di situ ya, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, seperti itu ya. Dan juga bagi kalian yang berminat personal reading, aku buka hampir tiap hari ya, kecuali kalau aku lagi sibuk, ada urusan pribadi, nah itu baru tutup. Aku siapkan di personal reading aku ada voice note lewat WhatsApp ya. Nomornya ada nanti lewat, dan ada juga di box deskripsi voice call atau video call. Hanya itu yang aku ada ya, selebihnya pakai yang dikirim video itu aku udah enggak. Ya, seperti itu. Oke. Bagi kalian ya yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, atau ya kalian baru ya, monggo dilihat mana yang tertarik manggil kalian ya. Oke, aku akan mulai dari pas 1 ya. Bye. Halo pas 1, tadi kamu pilih Phantom Wise ya, yang warnanya hitam putih ya. Emang hari ini aku monokrom ya, tapi ini lebih banyak hitamnya, ada putihnya ya. Kita akan lihat mengenai jawaban dari malaikat penjagamu atas situasi yang kamu hadapi. Aku udah siapin ya, ada oracle ini aku udah siapkan, aku sengaja siapkan duluan karena untuk lebih membedakan antara PAL 1 dan PAL 2. Coba kita lihat ya, ini aku buka dari Crystal Ball Pocket Oracle. Oke. Di sini dikatakan bahwa no need to worry, nggak usah banyak khawatir, karena sepertinya semesta akan ngebukain suatu pintu terbuka untukmu. Choose a new direction. Pilihlah suatu arahan baru, atau pilihlah pintu yang terbuka nanti yang akan datang kepadamu. Atau pintu itu udah datang, kamu masih ragu, nggak usah khawatir, ambil pintu tersebut ya. Oke, coba kita akan lihat oracle dari The Divine Master dari Ishtar tentang inner learning, pembelajaran dari dalam ya. Bisa saja ini tentang pembelajaran spiritual, pembelajaran sekolah semesta ya, atau ujian kehidupan ya. Apapun kalian mendeskripsikan sesuatu terjadi dan itu tidak kamu inginkan, di luar kehendak kamu, di luar rencana kamu, artinya itu ada suatu arahan semesta. Jadi ini juga sudah melupakan suatu jawaban dari semesta untukmu ya. Jawaban dari malaikat penjagamu, ikuti kata hatimu, suatu kebenaran akan terungkap. Jadi sepertinya ada suatu jalan, ada suatu langkah yang tertutup bagimu. Malah mungkin jadinya kamu kayak kehilangan sesuatu hal, bisa kedudukan, bisa materi, bisa juga cinta gitu ya. Nah, tapi ke depan bakal ada suatu hal baru kalau aku lihat ya, ada pintu terbuka untukmu. Pintu satu menutup, semesta nggak mungkin nutup semua selama kamu masih bernafas. Gitu ya, selama kamu masih ada di dunia ini. Kalau kita percaya, ikuti kata hatimu, percaya semesta melalui bala tentaranya yaitu malaikat penjaga salah satunya akan ngebukain pintu. Kamu akan bimbing ke arah sana. Makanya di sini katanya no need to worry, nggak usah banyak khawatir ya. Tapi sebagai manusia aku sering banget khawatir ya. Sama ya aku juga. Banyak khawatirnya, terutama dulu ya sebelum aku masuk ke ranah spiritual itu banyak banget khawatirnya gitu loh. Coba kita lihat ya lovelies, di tarotnya apa sih yang jawaban dari malaikat penjagamu tersebut.
Walaupun di sini sepertinya kayak udah kelihatan ya. Nggak usah khawatir, pilih jalan baru itu akan terbuka untukmu. Di balik itu ada pembelajaran dari semesta. Ada suatu hal di mana semesta akan nunjukin kamu ke hal-hal yang baru, ke begitu yang baru, yang lama, mungkin dulu pernah oke, dulu pernah baik untukmu ya. Tapi ke depan ada yang jauh lebih baik gitu. Oke. Ada 9 of Wands, ada strength. Sorry ya, aku masih ada sisa-sisa batuk nih lovelies. Nah, di 9 of Wands ini artinya kamu udah pernah atau sedang mengalami atau pernah mengalami ya suatu hal di mana kayak bertubi-tubi gitu datang suatu ya ujian kehidupan atau sekolah kehidupan ini kepadamu. Tapi semesta ya nggak bakal ngasih kamu suatu ujian di luar kemampuan kamu. Jadi udah diukur. Semesta maha tahu kekuatan kamu. Atau juga semesta tahu kekuatan kamu nih. Misalnya ada di level 9. Kemarin-kemarin kamu di level 6. Potensi kamu di 9, di 10, ya udah dinaikin tuh ke kekuatan kamu, dicubit sana, karena kamu kayaknya masih berpegangan kepada hal-hal yang lama yang di mana kamu nyaman, tapi semesta tahu potensi kamu, gitu. Nah, ada sesuatu kamu dinaikin nih, level kekuatan jiwamu, level kedalaman spiritualnya, gitu. Dan yang penting di sini, karena di sini ada ilustrasi gadis ini ya, ada infinity di sini, ada dia kayak menaklukkan suatu binatang buas. Artinya kamu udah menaklukkan dirimu sendiri, suatu kekhawatiran, suatu ketakutan atas sesuatu kehilangan, ada sesuatu terjadi dan itu di luar dugaanmu. Itu justru aku lihat di sini kamu tuh kayak udah menemukan, oh semesta ini bekerja sesuai dengan kehendak semesta, di mana kehendak semesta ini jauh lebih baik dari apa yang kamu rencanakan, dari apa yang kamu bayangkan. Gitu lovelies ya. Oke, aku tarik beberapa klarifikasi untukmu. Ada the moon, ada Queen of Wands. Oke. Oke, Four of Pentacle, Lima piala, back of the deck-nya, The Lovers. Ini salah satu kartu The Lovers favorit aku ya, lucu banget ya. Oke, nah ya aku lihat di sini ya, untuk beberapa kasus ya, ini terutama tentang kehilangan cinta, kehilangan soulmate ya. Kehilangan soulmate ini menjatuhkan kamu, dan ketika kamu mencari penggantinya atau ini dalam satu pencarian cinta sejati, pencarian jodoh ya, yang mana ini adalah titik awal suatu cobaan biasanya. Walaupun mungkin untuk beberapa kasus ada cobaan ini karena kamu terlahir di suatu keluarga yang kamu ada karmik sama mereka, sama orang tua, sama adik kakak, sama sepupu. Juga ada karmik dengan sahabat ya. Tapi aku rasa bisa saja juga ini ya mungkin ya kamu terlahir di suatu kondisi keluarga yang ada karmiknya. Walaupun aku rasa juga ada di sini tentang suatu pencarian cinta yang dimana itu kayak sebelum kamu naik level, cobaan itu akan datang ke kamu seperti digambarkan 9 tongkat gitu ya. Makanya seseorang yang terpilih, seseorang yang kamu tuh datang ke dunia ini dan punya potensi yang punya potensi lah ya untuk diri sendiri, atau potensi nanti kamu menjalankan suatu misi misalnya ya untukmu dan untuk halayak lebih luas, itu biasanya memang kamu di tempat terus sampai kamu sadar suatu potensi diri, sampai kamu mengenali diri sendiri. Nah, itu yang aku lihat di sini. Kehilangan iya, kesedihan, kekecewaan iya ya, tapi intinya di sini follow your heart,
truth prevails. Artinya kebenaran itu ternyata cinta itu ada di dirimu, kekuatan itu ada di dirimu, kebahagiaan itu kamu sendiri sumbernya. Itu yang aku lihat di sini. Dan apa yang terjadi, Tuhan tuh kayak ngasih suatu kedalaman spiritual, kedewasaan. Walaupun sepertinya yang aku lihat di energi Queen of Wands, the Four of Pentacles ini artinya Tuhan tuh kayak ngebukain kamu di suatu jalan baru. Misalnya, jalan baru ini kamu fokus ke kamu. Kamu menemukan kekuatan diri ya, kebahagiaan diri, mencintai diri sendiri. Queen of Wands. Punya inspirasi, punya ide-ide baru untuk kamu lakukan. Dan itu memenuhi kamu. Itu di realitanya yang aku lihat. Dan kamu kukuh seperti digambarkan the Four of Pentacles ini. Di atasnya 9 tongkat. Ini juga kekukuhan kamu, ketegaran kamu kalau aku lihat. Gitu. Nah, kemudian barulah Tuhan semesta ini memberikan kamu kekuatan. Memberikan kamu keselarasan. Mempertemukan kamu dengan jodohmu. Walaupun si dia, namanya kamu ketemu jodoh ya, jodoh sejati nih. Atau bisa saja ini jodoh berikutnya, soulmate yang berikutnya karena kamu bercerai misalnya. Si dia tidak sempurna, begitupun kamu. Setiap kita ketemu siapapun, jodoh, teman, sahabat ya, dan kamu dilahirkan di keluarga tertentu, itu ada pembelajaran, di balik pembelajaran ada hikmah. Gitu loh lovely. Tapi aku lihat di sini ya, si The Lovers-nya ini ngadapnya ke sana gitu loh, ke depan. Jadi artinya yang belakang itu pembelajaran, ke depan kamu masih ada bahagia, masih ada cintamu. Jadi jawaban malaikat penjagamu untukmu adalah apapun yang terjadi di kehidupanmu, nggak ngenakin iya, sedih iya, kecewa iya, kamu nggak bisa ngelihat ke depan seperti apa, iya juga, tapi semesta akan ngebukain pintu. Aku lihat di sini pintunya, pintu kekuatan, pintu menemukan diri sejati, pintu di mana nanti semesta akan kayak kamu tuh kayak ada di gua, tahu-tahu di depan tuh ada cahaya terang. Nah itu follow your heart ke situ, cahaya kamu ke situ. Kalau ini tentang kehilangan rezeki, kehilangan materi, kehilangan kedudukan, aku rasa kamu akan baik-baik aja. Rezekimu pun ada. Begitupun cinta. Gitu ya love. Please, makasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih Paulina Tarot ya. Ini mengenai jawaban dari malaikat penjagamu untuk suatu perjalanan kehidupan yang kamu hadapi dan kamu nggak tahu mesti gimana gitu ya. Oke, sebelum kita lihat di tarotnya, aku udah siapkan oracle dari The Divine Master sama apa ya? Crystal Ball Pocket Oracle ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat oracle-nya dulu ya lovely tentang jawaban dari malaikat penjagamu. Listen to your intuition. Dengarkan kata hatimu, dengarkan intuisimu ya. Kamu berada di jalur yang tepat. Oke. Berarti arahan jawaban dari malaikat penjagamu adalah bahwa kamu berada di jalur yang tepat nih. Meskipun mungkin kamu masih gampang berada di jalur ini, berada di titik ini, melakukan sesuatu atau keluar dari suatu hal yang dulu kamu nyaman banget, cinta, kedudukan, pekerjaan, gitu ya. Dengarkan kata hati, karena mungkin kamu kayak masih belum yakin apa yang kata hatimu katakan ke kamu ya. Coba kita lihat di The Divine Master, ini dari Bridget, Inner Fire. Let your passion lead you to your purpose. Biarkan semangatmu, hasratmu yang benar-benar kamu ingin melakukan apa gitu ya, mengarahkanmu ke suatu purpose, suatu tujuan. Bisa saja tujuan ini, tujuan hidupmu turun ke dunia ini. Kamu udah punya kesepakatan sama semesta. Ketika jiwamu, ruhmu mau diturunkan ke bumi, kan kamu jadi bayi dulu. Bisa saja kamu berasal dari planet mana, ya kamu seorang starseed, bisa saja juga kamu punya misi tertentu, kan ada yang belum selesai, gitu kan. Misalnya jiwamu harusnya level 13 misalnya ya, kamu kemarin belum selesai tuh, jadi ya harus mengupgrade lagi. Atau memang kamu ada misi untuk mengangkat harga
kemanusiaan, uplifting humanity, bisa juga meningkatkan nilai bumi, lingkungan, binatang, dan juga tentang apa ya? Iya, uplifting humanity ya. Seperti itu. Coba kita lihat di tarotnya aja ya, lovelies. Karena di sini katanya jawaban dari malaikat penjagamu ini adalah tentang dengarkan kata hati, ikutin aja gitu kan, karena nanti akan mengarahkan kepada suatu tujuan. Tujuan kamu dilahirkan ke dunia, tujuan semesta nyubit kamu kadang-kadang untuk suatu tujuan ya, karena pastinya kadang-kadang kita namanya hidup ya, rencana-rencana seperti aku rencana nanti pensiun. Aku ingin wira swasta, ngajak teman-teman aku bikin perusahaan yang dimana perusahaan itu nggak digaji gitu, tapi dari share, semua dikasih share kayak gitu deh. Wah, pokoknya ideal banget. Tapi apa yang terjadi? Kata semesta bukan itu. Kamu mungkin harus ada di aku ya, harus ada di ranah spiritual, berbagi cerita dengan kamu seperti itu ya. Nah, tapi emang sempat disebut kehidupan. Nah, mungkin itu terjadi kepadamu, mungkin juga enggak, karena kamu bisa saja juga udah terlahir jiwanya tuh dewasa. Jadi kamu udah tahu kamu punya misi tertentu. Ya coba kita lihat ya, lovelies. Beda-beda ya orang ya ininya jalannya, lovelies. Tapi artinya kamu punya suatu misi kalau aku lihat di sini. Oops. Apakah ini Page of Cups? Oke. 10 pedang. Jadi dari dua kartu ini ya, lovelies, aku lihat kamu sebenarnya seorang pecinta, lover gitu ya, not a fighter. Kamu tuh seorang yang kalau udah suka, kalau udah sayang kepada lingkungan, kepada orang-orang, kamu tulus orangnya. Tanpa diminta pun kamu tulus. Tapi apa yang terjadi ya, ada sesuatu di mana semesta ini kayak mengajarkan kamu sesuatu. Mengajarkan kamu untuk lebih mendengarkan kata hati. Ya, coba aku tarik beberapa kartu lagi untukmu. 3 pedang. Banyak heartbreak ya di hidupmu kalau aku lihat ya. Oke, ada di Hierophant. Oke. Di sini ilustrasinya ya, coba lihat ya, lovelies. Ini kan kayak pohon ya. Terus di sini kayak banyak orang berteduh, atau orang di sini kayak datang ke si pohon kebijaksanaan ini untuk suatu wisdom, untuk suatu pengajaran ya. Dan si pohon ini kayak mengajarkan sesuatu tentang kebijaksanaan. Aku rasa ya, itulah nanti kamu, purpose kamu, tujuan kamu adalah untuk meneduhi orang-orang, untuk membagikan suatu pengalaman, untuk membagikan suatu wisdom, suatu kebijaksanaan, untuk juga melindungi lingkungan. Ya, kalau aku lihat lingkungan, karena mungkin sekarang ini banyak orang tersadarkan tentang artinya kebersihan lingkungan, tentang arti melestarikan pohon, sungai, binatang ya, animal shelter kayak gitu-gitu yang aku lihat ya. Plus juga untuk ngebantu jiwa-jiwa yang tersesat atau orang-orang yang apa ya, karena sekarang ini kita ini akan ada suatu shift ya, apa sih, kayak pergeseran dari kesadaran 3D ke 4D ke 5D. Mungkin sekarang ini banyak di 4D ya, karena bergeser gitu. Misalnya kalau di 3D itu kamu masih melihat orang kayak dia miskin, masih melihat orang apa ya, melihat hanya luarnya aja, melihat dari baju yang dia pakai, melihat dari atribut luar yang dia pakai. Tapi ketika kamu udah di 5D, kamu melihat jiwanya, kamu melihat soul, kamu lihat energinya, bahwa semua manusia itu sama, bahwa it's all about love, and love is all about. Di situ akan bergeser ke sana 5D tersebut. Gitu, lovelies. Aku rasa itu juga kamu bisa saja jadi kayak leader nantinya. Gitu ya. Coba nanti kamu komen aja deh, lovelies. 9 piala. Oke. Ada 5 pedang. Ada the Hermit.
Ada 7 tongkat di back of the deck-nya ya. Oke. Nah, The Hermit sama The Hierophant ini ya. Ini di Hierophant itu sepertinya satu purpose, suatu tujuan kamu. The Hermit ini adalah satu proses di mana kamu kayak banyak pertanyaan yang datang kepadamu. Banyak dogma-dogma yang sekarang ini mulai bergeser nih. Mungkin dari 3D ke 3D. Di mana kamu merasa ini dogma kayak nggak bener deh. Kok hidup ini hanya mengejar surga dan neraka. Sedangkan nilai kemanusiaan dilupakan. Mengagumi, membentengi dirimu, memberikan pakaian ke visi kamu dengan suatu atribut tertentu, tapi lupa bahwa di dalamnya adalah tentang kasih sayang, tentang cinta. Nah, ini ada pergeseran di sinilah nih, di The Hermit ini, di 3 pedang ini, yang dimana dengan kamu ada suatu kekecewaan ya, itu tuh kamu kayak ketarik ke suatu hal, dimana hal-hal tersebut tuh banyak pertanyaan tentang kehidupan, dan pada suatu titik kamu akan ngerti, karena nanti semesta itu, kalau aku lihat di 5 pedang ini ya, terutama nanti ada 7 tongkat ya, terus di belakangnya lagi juga aku lihat ada The Star. Semesta tuh kayak akan nunjukin kamu ke hal-hal yang kamu butuhkan. Misalnya kayak teman aku, dia udah tertarik spiritual ya, dia suka cerita, tahu nggak tentang dimensi gitu ya. Dulu aku juga nggak tahu gimana, tahu tentang dimensi itu datang aja, tentang dimensi ketiga yang kita ada ini, dimensi keempat. Walaupun untuk beberapa dimensi ke depannya, aduh, aku aja udah pusing ya, udah nggak masuk di akal aku gitu loh, susah. Tentang apalagi ya, misalnya ya ini tentang pergeseran suatu pola pikir. Aku pikir tuh 3D, 3D, 4D, 5D ini tentang dimensi. Ternyata pola pikir, di mana pola pikir nanti kita ini bergeser ke 5D. Mungkin untuk negara-negara yang maju ya, yang mana malah mereka tidak memperributkan atribut fisik, mereka udah kayak ke 5D, menjalankan cinta, menyebarkan cinta, kasih sayang, menjaga lingkungan gitu. Dan dia melakukan suatu hal karena cinta kepada dirinya, kepada orang-orang, plus cinta semesta gitu, lovelies. Nah, aku lihat sih seperti itu ya. Jadi malaikat penjaga kamu ini kan salah satu bala tentara semesta yang akan kayak ngejaga kamu kayak dicubit ya di beberapa sisi hidupmu, untuk kamu tuh punya banyak pertanyaan, dan nanti ketika kamu ready, ketika kamu siap, semesta akan deliver jawabannya gitu. Jadi ada juga jawaban yang nanti belum terdeliver ke kamu gitu. Karena di sini aku lihat ada 5 pedang. Ada yang ditahan karena nunggu kesiapan kamu. Tapi kamu kayak nggak berhenti nih di 7 tongkat ini, mau terus menggali sesuatu. Sekali lagi di sini kuncinya, let your passion lead you to your purpose. Nah, apa sekarang passion kamu? Menjaga kemanusiaan, mendalami tarot, mendalami spiritual, menjaga lingkungan, kebersihan, binatang, monggo. Atau kamu menjadi penyembuh, monggo. Atau kamu bergerak di bidang hukum karena itu passion kamu, untuk nolong orang-orang yang nggak punya akses ke sana, monggo. Apapun itu untuk kemanusiaan, dan kamu akan dibimbing ke arah sana. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye.